Yuk semua subscribe channel ini supaya gak ketinggalan update Manchester United ya. Glory, glory Man United! Bursa transfer masih dibuka. Ruben Amorim paksa manajemen datangkan Jude Bellingham dari Real Madrid sebagai reaksi kalah dari Arsenal di laga pembuka Liga Inggris. Bos Glazer setuju. Amorim langsung temui Florentino Perez dengan tebusan kontrak 4 triliun. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu mantap. Tonton video ini sampai selesai. Gelandang internasional Inggris itu tampil luar biasa bersama Real Madrid musim lalu. Dalam 31 penampilan di La Liga, Bellingham mencetak 9 gol dan memberikan 8 assist. Secara keseluruhan di semua kompetisi, ia berkontribusi langsung dalam 15 gol, menjadi pemain dengan keterlibatan ofensif tertinggi ketiga di tim setelah Kylian Mbappe dan Vinicius Junior. Statistik ini mencerminkan peran vital Bellingham sebagai kreator sekaligus eksekutor serangan. Dari sisi kreativitas, Bellingham menorehkan angka expected assist atau XA sebesar 0,32 per 90 menit. Angka tersebut menempatkannya di persentil 97% tertinggi untuk pemain di posisinya di La Liga. Ia juga memiliki akurasi umpan lebih dari 87%, menunjukkan kemampuannya sebagai distributor bola yang efisien dan cerdas. Dengan karakteristik seperti ini, Bellingham sangat cocok mendampingi Benjamin Sesko di lini depan Manchester United. Sesko dikenal sebagai striker murni dengan kemampuan duel udara dan penyelesaian akhir yang mematikan. Sementara Bellingham mampu menyuplai bola, membuka ruang, dan masuk dari lini kedua untuk mencetak gol. Kombinasi ini dapat menciptakan serangan yang tidak hanya mengandalkan umpan silang atau bola mati, tetapi juga penetrasi vertikal dari tengah lapangan. Duet Bellingham dan Sesko bisa menjadi fondasi baru bagi era United berikutnya. Kombinasi kreativitas dan kekuatan fisik mereka dapat menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan dan membawa United kembali ke jalur kemenangan. Setuju kan? Kalian? Tulis di kolom komentar. Kontraknya bakal berakhir. Bintang Manchester United Harry Maguire ini percaya diri takkan didepak Ruben Amorim. Sampai bawa-bawa hal mengejutkan ini. Kok bisa? Ini penjelasan lengkapnya. Karier Harry Maguire di Manchester United memang tak pernah sepi dari sorotan. Naik turun performa, tekanan dari media, hingga sempat kehilangan tempat di tim utama semua sudah ia alami. Namun, 1,5 tahun terakhir, sang bek Inggris ini berhasil membalikan keadaan dan perlahan membangun kembali citranya di hadapan para pendukung setan merah. Maguire pun buka suara soal situasinya. Tahun lalu, klausul tersebut ada di tangan mereka, jadi tidak ada pilihan bagi saya di sana. Tidak ada pembicaraan. Hanya saja mereka mengaktifkannya dan kontraknya diperpanjang. Tahun ini, jelas saya akan habis di akhir tahun, katanya jujur. Ia juga menambahkan, saya cukup yakin klub telah memberitahu musim panas ini bahwa saya tidak bisa meninggalkan klub dengan syarat apapun, karena klub lain akan menanyakan tentang barang-barang saya dan posisi saya dalam kontrak, ujar Maguire. Saya yakin dalam beberapa bulan ke depan mereka akan duduk bersama dan kami harus membicarakan kemana kami ingin pergi dan apakah mereka ingin memperpanjang kontrak atau jelas jendela transfer akan dibuka lagi di bulan Januari. Menutup pernyataannya, Maguire memberikan sinyal bahwa ia masih memiliki ambisi besar di Old Trafford. Jelas, saya sudah punya rencana tentang apa yang ingin saya lakukan dan ingin menjadi apa saya. Saya tidak ingin mengungkapkannya kepada semua orang, tetapi ini adalah klub yang luar biasa untuk bermain, dan Anda akan bodoh jika ingin meninggalkannya secepat mungkin. Bagaimana menurutmu? Apakah Maguire layak mendapat tempat utama di bawah kepemimpinan Ruben Amorim? Atau sudah saatnya ia mencari tantangan baru? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Gelandang timnas Jerman ini masuk daftar belanja Manchester United jelang berakhirnya bursa transfer berinisial AS. Wah, siapa sosok tersebut? Pertemukan jawabannya di sini. Manchester United kembali bergerak di bursa transfer, kali ini dengan fokus membenahi sektor lini tengah. Dilansir dari Give Me Sport,
Setan Merah tengah melirik salah satu talenta Bundesliga yang sedang naik daun, Angelo Stiller, gelandang milik Stuttgart. Pemain berusia 24 tahun ini telah 2 musim menjadi andalan di jantung permainan Stuttgart. Konsistensinya sebagai starter serta kontribusinya yang solid membuat namanya mulai mencuri perhatian bukan hanya klub-klub besar Eropa, tapi juga pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, yang mulai memberinya kesempatan berseragam Diamantschaf. Penampilan impresif Stiller inilah yang membuat MU kepincut. Namun, menurut laporan yang sama, ketertarikan MU terhadap sang gelandang masih dalam tahap awal. Belum ada komunikasi yang dijalin, baik dengan agen Stiller maupun pihak Stuttgart selaku pemilik kontraknya. Artinya, hingga saat ini masih belum jelas apakah Manchester United akan benar-benar memproses transfer ini sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup. Bagaimana menurutmu? Apakah Angelo Stiller bisa jadi solusi di lini tengah MU atau Setan Merah harus mencari nama lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, alhamdulillah tepat hari ini dikabarkan pakar transfer Fabrizio Romano, penjualan Garnacho ke Chelsea sudah tinggal selangkah lagi. Apakah manajemen MU langsung cari uang triliunan rupiah? Tonton video ini sampai selesai ya guys. Bursa transfer terus memanas dan kini giliran nama Alejandro Garnacho yang menjadi pusat perhatian. Dalam laporan terbarunya, jurnalis transfer kenamaan Fabrizio Romano menyebut bahwa proses kepindahan pemain muda Manchester United itu ke Chelsea sudah hampir rampung. Romano mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, The Blues tengah mempercepat proses transfer sang winger berbakat. Mereka bahkan telah mengirimkan perwakilan langsung ke Manchester untuk bertemu dengan pihak manajemen MU. Pertemuan itu disebut-sebut berlangsung intensif, membahas detail terkait nilai dan struktur transfer. Yang menarik, Romano juga menyebut bahwa telah terjadi kemajuan signifikan dalam negosiasi tersebut. Dua klub raksasa Premier League ini hampir mencapai kata sepakat, meski awalnya sempat terganjal perbedaan harga. Sejak awal, MU mematok harga sekitar 50-60 juta pounds untuk melepas Garnacho, sedangkan Chelsea hanya bersedia membayar sekitar 25 juta pounds. Meski begitu, Romano tidak membeberkan secara rinci bagaimana arah negosiasi berjalan. Ia hanya menekankan bahwa kedua pihak kini sudah hampir mencapai kesepakatan harga. Apakah MU akan melepas salah satu talenta muda terbaiknya ke rival langsung? Apakah Garnacho cocok berseragam biru Chelsea? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar.